Yuk kita coba latihan soal yang sekarang. Dilihat dari bumi, bintang-bintang tampak berkedap-kedip, sedang planet tidak demikian. Penjelasan yang paling tepat untuk fenomena ini adalah karena kita ingat dulu bahwa apa yang membedakan bintang dan planet adalah bahwa yang namanya bintang itu memiliki sumber cahaya sendiri, sedangkan planet tidak demikian. Nah, jika kita lihat dari pilihan sebelah sini, apakah cahaya yang datang dari bintang itu diserap oleh debu antar bintang? Ini benar. Cahaya dari bintang yang sampai ke kita itu diserap oleh debu antar bintang, debu di angkasa. Pertanyaannya adalah, apakah itu yang membuatnya tampak berkedap-kedip? Bukan. Berikutnya, bintang bercahaya sendiri sedang planet memantulkan cahaya. Benar, planet memantulkan cahaya makanya bisa kelihatan oleh kita dari bumi. Pertanyaannya adalah, apakah kalau dia bercahaya sendiri membuat dia berkedap-kedip? Tidak, gitu ya. Berikutnya, diameter sudut bintang jauh lebih kecil dari planet. Ya, bintang itu jaraknya sangat jauh. Ukuran aslinya bintang itu lebih besar dibanding planet. Tapi karena jaraknya sangat jauh, maka diameter sudutnya jauh lebih kecil dari planet. Ini benar. Pertanyaannya, apakah itu yang bisa membuat dia berkedap-kedip? Ya, bintang itu selain karena tempatnya yang sangat jauh, ada atmosfer bumi yang juga mengganggu observasi kita, yang bisa memungkinkan adanya penyerapan, kemudian ada membaurkan atau bahkan mungkin istilahnya menghalangi cahaya bintang sampai ke bumi. Jadi diameter sudut bintang ini, karena bintang ini punya sumber cahaya sendiri, cahayanya kuat, tapi karena jauh kemudian diganggu oleh atmosfer, maka otomatis cahaya bintang yang kelihatan berupa titik ini jadi sangat mungkin terganggu dan bisa memungkinkan terjadinya kedap-kedip. Jadi yang ini kita kasih dulu. Berikutnya, yang D. Planet memancarkan cahaya sedang bintang melewatkan cahaya. Tidak ya? Oke, ini salah. Ini salah, ini ada salahnya, ini ada salahnya, ini benar, ini ada benarnya. Maka di antara 4 jawaban di atas tidak ada satupun yang benar. Ada, yaitu yang C. Lanjut. Polaris, the pole star, appears stationary because, maksudnya adalah bintang Polaris itu tampak diam. Karena apa? Yuk, kita lihat gambarnya dulu. Polaris itu yang kayak gimana? Nah, ini nih. Polaris itu adalah kondisi ada namanya bintang Polaris di arah utara yang nggak kelihatan berpindah-pindah. Kalau yang lain kan bintang itu ada yang tenggelam, ada yang terbit. Nah, kalau Polaris ini enggak, kelihatan kayak diem di satu titik. Kenapa pertanyaannya? Nah, karena sebetulnya ketika bumi ini berputar, berotasi, arah rotasinya ini hampir searah dengan arah bintang Polaris. Jadi kalau misalkan kita lihat jawaban A, Earth is not moving with respect to Polaris. Bumi tidak bergerak terhadap Polaris. Apakah benar bumi tidak bergerak terhadap Polaris? Bumi jelas bergerak, berevolusi, otomatis terhadap Polaris pun bergerak, gitu ya. Kemudian Earth is on the axis of rotation of Polaris. Bumi ada di sumbu rotasi dari Polaris. Justru kebalikannya, Polaris itu justru ada di sumbu putaran bumi, sumbu rotasi bumi. Jadi yang ini salah juga, ini salah, ini salah. Polaris is almost along the axis of rotation of the Earth. Polaris itu hampir ada di sepanjang garis rotasi. Jadi karena Polaris ini sangat jauh, kalau misalkan kita lihat dari sini, ya seolah ada di ujung sini. Nah, ilustrasinya mungkin kira-kira kayak gini deh. Nah, jadi ini bumi, ini sumbu rotasi bumi. Nah, Polaris ada di situ. Jadi ketika bumi berputar, si Polaris ini ada di hampir tepat di sumbu. Makanya yang akan kelihatan kira-kira seperti ini. Polaris kayak nggak kemana-mana, kayak di situ-situ aja gitu ya. Nah, jadi yang tepat yang mana? Yang ini agak tepat. Kita coba cek dulu yang D. Both Earth and Polaris have same velocity in the Milky Way. Bumi dan Polaris keduanya memiliki kelajuan yang sama di Milky Way, kecepatan yang sama di Milky Way. Apakah betul? Oh, tentu tidak. Maka ini jelas keliru. Maka jawaban yang benar adalah yang C.
Jadi yang membuat Polaris tampak diam dari bumi adalah karena memang Polaris ada di sesumbu, ada di arah hampir searah dengan sumbu rotasi bumi. Lanjut, kita bahas tentang lensa. Mungkin ada yang pernah dengar kaca pembesar ya. Kaca itu kita bisa artikan sebagai sesuatu yang transparan. Kalau untuk yang bisa dipakai buat ngaca itu namanya cermin. Sama-sama kaca tapi ada bagian yang buat dia bisa memantulkan. Nah, sementara yang kita bahas di sini kaca ini yang transparan itu yang punya kemampuan untuk meneruskan cahaya. Seandainya ada cahaya yang datang berupa garis lurus, ini sinar-sinar paralel, ini berkas sinar yang paralel, bisa dari tempat yang sangat jauh atau bisa dari sumber-sumber yang berdekatan yang menghasilkan sinar yang searah. Ini disebutnya sejajar atau paralel ya. Sinar sejajar. Nah, jika menemui lensa kaca, maka ada kemungkinan sifat lensanya itu konvergen atau divergen. Nah, yang konvergen itu seperti contohnya lensa cembung. Yang divergen itu contohnya lensa cekung. Apa yang terjadi jika ada sinar yang sejajar menemui lensa konvergen dan divergen ini? Nah, lensa konvergen akan memfokuskan, akan mengumpulkan sinar-sinar yang sejajar tadi ke satu titik yang kita sebut sebagai titik fokus. Nah, ini jadi jarak dari sini sampai titik ini kita sebut sebagai fokus gitu ya, titik fokus ini. Sementara kalau lensanya lensa divergen, maka sinar-sinar sejajar ini akan disebarkan seolah-olah bersumber dari satu titik yang kita sebut sebagai fokus. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau ada soal semacam ini? Apabila kamu megang kaca pembesar dengan panjang fokus 10 cm di bawah matahari dan meletakkan selembar kertas di titik fokus kaca pembesar tersebut, maka kamu akan membakar dan melubangi kertas tersebut. Berapakah ukuran dari lubang di kertas itu? Nah, ingat prinsipnya kayak gini. Kaca pembesar ini bisa berfungsi sebagai kaca pembesar jika didekatkan dengan objek. Maksudnya begini, kita coba ilustrasikan dengan di sini. Kalau misalkan kita menyimpan benda di sini, ini benda, sementara mata kita melihatnya dari sebelah sini, ini mata kita ceritanya. Nah, maka mata kita ini akan melihat bahwa benda ini yang ada di belakang lensa ini seolah-olah menyebar sinarnya sehingga tampak besar. Nah, makanya kita bisa lihat bahwa yang di sini apa sih yang diperbesar di kaca pembesar ini? Mata orang yang lihat. Kita yang lihat dari sini ngelihat bahwa mata orang ini diperbesar. Bagaimana kalau si orang ini yang melihat kita, maka seolah-olah dia berada di bagian sebelah sini. Ini mata dia, kaca pembesarnya dekat, ada di antara fokus, sementara kitanya ada di sini, ini kita. Maka bagi orang yang matanya dekat dengan lensa, dengan jarak yang lebih dekat dari nilai fokusnya, dia akan melihat sinar yang datang ini mengumpul, mengecil. Jadi tidak berperan sebagai kaca pembesar. Artinya apa? Kaca pembesar itu akan berperan sebagai kaca pembesar jika benda disimpan di antara lensa dengan fokusnya. Oke, itu prinsip yang pertama. Hal yang pertama yang kita ingat tentang penggunaan kaca pembesar. Nah, berikutnya, bagaimana kalau di soal diketahui ada kaca pembesar dengan panjang fokus 10 cm? Oh ya sudah, berarti kasih tahu soal ini fokusnya adalah 10 cm. Dan meletakkan selembar kertas di titik fokus kaca pembesar tersebut. Jadi katanya disimpan ada kertas di sini. Maka kamu akan membakar dan melubangi kertas tersebut. Pertanyaannya, berapa ukuran itu? Nah, ingat, kalau misalkan kita simpan kertasnya di sini, maka area yang akan kena oleh sinar yang telah lewat konvergen itu ada di bagian sini sampai sini. Nah, sementara kalau kertasnya disimpan tepat di fokus, maka dia akan mendapatkan sinar-sinar yang terkumpul di satu titik ini karena pas tepat di fokusnya. Jadi lensa konvergen kan mengumpulkan sinar ke fokus, ke satu titik fokus. Kalau kita simpan di belakang sini gimana? Ya dia dapat agak lebar lagi. Kalau kita simpan di bagian sini ya agak lebar lagi. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita simpan tepat di fokus?
maka dia akan mendapatkan sinar yang terkumpul di satu titik. Artinya dari pilihan A, B, C, D ini, yang mana yang bisa menyerupai satu titik? Tentu saja yang ukuran yang paling kecil. Yang mana? D. Lanjut. Ada sebuah artikel, jarak bumi dan matahari makin jauh, dampaknya mengkhawatirkan. Matahari terus menghasilkan energi hingga terus kehilangan masanya. Selama sisa masa hidup matahari diperkirakan sekitar 5 miliar tahun lagi, NASA memprediksi matahari akan kehilangan sekitar 0,1% dari total masanya dari waktu ke waktu sebelum mulai benar-benar mati. Nah, jelas ya, 0,1%. Nah, meskipun 0,1% mungkin terdengar tidak banyak, faktanya ini massa yang banyak. Massanya 0,1% kira-kira sama dengan massa Jupiter. Sedangkan Jupiter diperkirakan sekitar 318 kali massa bumi. Nah, kita bisa baca lanjutannya. Di sini ada beberapa hal yang menarik di artikel ini. Di antaranya adalah bahwa jarak bumi dari matahari dapat tumbuh sebesar 0,2% selama 5 miliar tahun ke depan. Kemudian terjadi peredupan, ini sesuai dengan pengurangan dari 0,4% energi matahari. Kemudian ada juga fenomena bahwa evolusi bintang memprediksi bahwa ia akan meningkatkan kecerahannya sekitar 6% setiap 1 miliar tahun. Jadi kita bisa simpulkan secara sederhana bahwa matahari semakin lama dia akan berkurang masanya dipakai buat energi, yang mana energi ini akan menghasilkan kecerahan. Kecerahannya meningkat sekitar 6% setiap miliar tahun. Nah, tapi kalau misalkan ada yang pertanyaan, apa yang teringat matahari? Matahari akan kehilangan massa kurang lebih sebesar berapa dari masa totalnya? Ya kita lihat petunjuk dari sini, 0,1%. 0,1% itu berarti kita bisa nyatakan dengan 0,001. Kenapa? 0,1% itu sama saja dengan 0,1 dibagi 100. Ya kira-kira jawabannya adalah 0,001 dari massa total. Lanjut. Nah, kita sekarang bicara tentang lingkaran dulu. Nah, masih ingat ya bahwa yang namanya lingkaran itu punya jari-jari. Kalau misalkan kita bergerak mengelilingi lingkaran, maka kita akan mendapatkan ada besaran sudut yang kita peroleh. Nah, ini sudut misalkan kita simulkan dengan theta. Sudut ini kalau kita teruskan, satu putaran penuh itu 360 derajat. Ya, 360 derajat. Kita tuliskan 360 derajat, satu putaran penuh ya, atau kita kenal juga dengan sebagai 2pi radian, yang mana yang namanya radian itu adalah terjadi ketika jarak lengkungan ini sama dengan jari-jari, maka sudut yang dibentuknya disebut 1 radian. Nah, kalau kita ibaratkan 360 derajat ini setara dengan 360 derajat ini sama dengan 2 pi radian, maka kita bisa sebut bahwa 1 pi radian itu adalah 180 derajat, di mana pi-nya kita bisa nyatakan dengan 3,14. Maka kita bisa tulis bahwa 1 radian itu adalah 180 derajat dibagi 3,14. Pi-nya pindah ke bawah gitu ya. Nah, ini sebagai dasar hidup. Kalau kita berkeliling, kita akan menempuh 360 derajat atau 2 pi radian. Dan kita pun ingat bahwa untuk persamaan keliling itu kita nyatakan dengan 2 pi kali jari-jari. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita menjauh suatu bola? Nah, kalau bola, apakah dia punya jari-jari juga? Sama, punya jari-jari. Kita sebut saja ini dengan jari-jarinya ini R ya, di sini ceritanya. R-nya kita ganti dengan R. Kapital saja, ini R. Nah, ketika ada lengkungan yang sama dengan jari-jari, kita sebut sebagai radian juga. Tapi bagaimana jika lengkungan ini ada lengkungan dari sudut pandang yang lain, kita sebut sebagai, kalau ini sudut bidang, ini namanya sudut ruang, sehingga membentuk luas area tertentu, di mana luas ini sama dengan jari-jari dikali jari-jari atau jari-jari kuadrat, maka sudut yang dibentuk di sini, sudut ruangnya disebut sebagai 1 steradian. Ingat tadi, kalau jari-jari sama dengan panjang busur di sini, itu sudutnya disebut 1 radian.
Kalau panjang jari-jari dikalikan jari-jari kuadrat sama dengan luas area bagian lingkaran yang di sini, maka sudutnya disebut 1 steradian. Atau secara sederhananya 1 steradian itu adalah 1 kali radian kali radian. Ya. Nah, karena kondisinya adalah 1 radian kali 1 radian. Nah, sekarang kalau kita ingat permukaan bola, satu bola itu kita ingat luas permukaan bola persamaannya 4 PR gitu ya. Nah, ini sekedar ingetin aja. Nah, ini informasi tentang lingkaran dan bola. Sekarang kita coba lihat ada contoh soal kayak gini. Jika diketahui luas bola langit adalah 4 pi steradian, maka luas seperempat bola langit dalam satuan derajat persegi adalah berapa? Nah, ini dikasih tahu luas bola langit adalah 4 pi steradian. Oke, kita coba tulis. Ada keterangan luasnya adalah luas bola itu adalah 4 pi steradian ceritanya. Nah, berarti belakang ini apa? R-nya ini. Maaf, ini R-nya R pangkat 2 ya. Oke, berarti belakang ini anggap ada 1 sebagai pengali. Nah, cuma di sini untuk luas bola dinyatakan dalam satuan steradian. Yuk kita lanjut ya dulu. Pertanyaannya, luas seperempat bola langit berapa? Jadi kalau luas seperempat, ya udah kita tulis seperempat luas bolanya jadi berapa? Luas seperempat bola itu berarti seperempat dikali 4 pi steradian. Ini kita uraikan. Jadi apa? Ingat tadi steradian adalah kali 1 radian kali 1 radian. Jadi kita tulis kali rad. Nah, jadi kita bisa lihat ini 1/4 kali 4 coret ya, maka kita peroleh sekarang adalah pi radian kali radian. Nah, ingat pi radian yang ini adalah 180 derajat. Jadi kita dapat di sini hasilnya ini adalah 180 derajat dikali dengan berapa itu radian? Radian itu ya ini. Nah, 180 derajat dibagi 3,14. 180 derajat dibagi 3,14. Sebetulnya panjang ya, pi ini kita singkat aja. Maka kita peroleh 180 derajat kali 180 derajat dibagi 3,14. Ya, jawabannya adalah 10.318. Maka kita peroleh hasilnya adalah sekitar 10.318, sekian. Satuannya apa? Satuannya derajat persegi. Karena ini derajat per derajat, maka kita boleh tulis ini derajat persegi. Nah, kita lihat yang paling mirip mana yang jawabannya. Nah, betul, yang ini.